Acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Manajemen Industri dan Jasa Indonesia tanggal 6 April tahun 2013 segera dimulai. Saudara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Manajemen Industri dan Jasa Indonesia beserta rombongan memasuki ruangan. Dengan sifat kewanitaan yang teguh, bergembira di antara teman bangsa Ramuangi dalam menyambut kehadiran para tamu. Tinggi adalah dengan nomor induk mahasiswa 3125 0906 88 atas nama Tania Sarjana Ekonomi dengan IPK 3,70 kepada saudari Tania untuk berdiri di tempat. Kami ucapkan selamat kepada saudari Tania, semoga bisa dijadikan contoh bagi seluruh mahasiswa STI Maiji. Dan yang ketiga, silakan. Pada kesempatan ini pula kami umumkan wisudawan yang termuda, yaitu berusia 22 tahun dengan nomor induk mahasiswa 3125
080678 atas nama Intan Badriah, Sarjana Ekonomi. Kepada saudara Intan, dimohon untuk berdiri di depan. Selamat kepada saudara Intan Badriah. Dan yang terakhir, dalam upaya memotivasi mahasiswa agar lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, dengan mengingat pepatah bahwa umur bukanlah sebagai penghalang, maka kami mengumumkan wisudawan yang berusia tertua pada acara wisuda tahun ini adalah dengan nomor induk 3125 090692 atas nama Bapak Kusmektawan. Selamat kepada Bapak Kusmektawan, mudah-mudahan semangatnya dapat ditiru oleh yang muda-muda. Amin. Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Manajemen Industri dan Jasa Indonesia oleh Bapak Insinyur Dr. Andes Kemas Samsudin, MSI. Yang saya hormati pengurus Yayasan Sriwijaya Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Manajemen Industri dan Jasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Samsul Anwar SH yang telah hadir bersama kita yang akan memberikan orasi ilmiah. Yang berbahagia para wisudawan-wisudawati dan keluarga beserta hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara wisuda tahun akademik 2012-2013 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Manajemen Industri dan Jasa Indonesia. Bulan demi bulan, tahun demi tahun kita lalui tanpa terasa. STI Meji telah menginjak usia 14 tahun, suatu usia yang menginjak remaja bila ia seorang manusia. Dengan usianya yang remaja dan menuju dewasa, begitu pula lembaga ini berangsur-angsur tumbuh semakin matang dan dewasa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Manajemen Industri dan Jasa Indonesia yang lahir pada bulan November tahun 1999 dan melaksanakan wisuda yang pertama kali pada tahun 2003. Dan pada hari ini kita telah melaksanakan wisuda angkatan ke-21 karena STI Manajemen Industri dan Jasa Indonesia menerima mahasiswa baru 2 kali setahun. Peningkatan mutu dari dalam melalui sistem pengawasan mutu internal atau SPMI. Di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat kita telah memberi kesempatan kepada para dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat, setiap tahun kita telah diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui DP2M Dikti untuk melakukan penelitian. Para wisudawan hendaklah selalu meningkatkan kemampuan diri, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan informal, atau melalui informasi-informasi yang sekarang sudah jauh lebih mudah kita dapatkan melalui media massa maupun media elektronik. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, dan apabila pelayanan pihak manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Manajemen Industri dan Jasa Indonesia kepada para wisudawan kurang memuaskan selama mengikuti perkuliahan di lembaga ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan apa yang kita kerjakan hari ini semoga menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Bapak Samsul Anwar SH.MA dengan tema Pemerataan Pembangunan dengan Memperdayakan Rakyat Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita telah bisa menghadiri wisuda dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Industri dan Jasa Indonesia ini. Kiranya kepada rekan-rekan yang baru saja menyelesaikan studi ini, kami ingatkan adalah awal rekan-rekan untuk menemukan ilmu yang lebih dalam berikutnya. Jadi apa yang sudah dihadapi dan didapat di dalam perkuliahan selama ini itu hanya sekedar gerbang pembuka acara berikutnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan hendaknya kita semua ini ada merubah satu wacana. Apa yang dikatakan pengusaha. Pengusaha itu tidak lain adalah mengolah sehingga kita bisa menghasilkan suatu produksi. Dia bisa di bidang pertanian, bisa bidang jasa, industri, dan lain-lain. Untuk itu, pada adik-adik yang baru selesai ini, kiranya wacana ke depan untuk memberdayakan diri kita khususnya dan masyarakat umumnya kita mulai dengan langkah-langkah yang baik. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan orasi ilmiah saya dengan judul Pemberdayaan Masyarakat sambil menata pemanfaatan sumber daya alam. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita negara yang merdeka, kita sudah mempunyai dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya yakin rekan-rekan sekalian pada kesempatan yang baik sering melombakan bunyi teks daripada pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sesuai dengan peran pemerintah dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan seterusnya. Maka dapat disebutkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka untuk mencapai cita-cita negara yang telah diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut di atas. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang ketentuan pokok pertambangan sebagaimana diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan pun merupakan kegiatan perekonomian yang mungkin di sebagian kita nanti bisa aktif di sektor itu. Maka carilah sumber nilai itu dengan baik supaya nanti jangan sampai keliru dalam menafsirkannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem. Demikian juga di sini pun ada kegiatan perekonomian.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang sebagaimana diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini yang belum diperhatikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Tolong diperhatikan. Karena apa? Manusia, sarana, prasarana, dan sumber daya alam itu harus ditata sedemikian rupa sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Tata Ruang ini, tata ruang itu harus dipimpin oleh satu kementerian. Tetapi pembuat undang-undang sendiri tidak mentaati undang-undangnya sampai saat ini. Ini undang-undang diciptakan pada tahun 2007. Adakah kementerian untuk tata ruang dibentuk oleh pemerintah kita saat ini? Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. B. Bahwa Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam. C. Bahwa pengelolaan sumber daya agraria garing sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik. Ingat, ada konflik di Lampung, Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, di Mataram. Ini sumber daripada tidak ada pemerataan dari pembangunan. Bahwa peraturan perundang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam garis miring sumber daya agraria saling tumpang tindih dan bertentangan. E. Bahwa pengelolaan sumber daya agraria garing sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik, memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. H. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. I. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. J. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat. Ini tolong dipahami itu. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya bangsa dan sumber daya agraria dan sumber daya alam. K. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa, dan yang setingkat, masyarakat, dan individu. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa, dan atau yang setingkat berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam, serta menetapkan arah kebijaksanaan pembaruan agraria adalah sebagai berikut. Ini kami mohon rekan dibaca, ya. Saya lanjutkan saja ini pada sumber daya alam atau kekayaan alam merupakan bagian dari faktor produksi. Saya lanjut ke sana ya. Ini silakan dibaca sendiri nanti, berdalami sendiri. Mengingat waktu kita agak terbatas. Namun setelah lebih dari 10 tahun ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tersebut dikeluarkan, ternyata belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjutinya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian. Apa yang menyebabkan
tidak jalannya kebijaksanaan tersebut. Jadi maksudnya di sini TAP MPR tadi sampai hari ini belum terrealisasi.